Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah, salam sehat. Semoga dalam keadaan sehat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Apalagi dengan keadaan kita yang sudah terpisah, tidak bisa tatap muka pada saat ini. Saya yakin semangat untuk belajar masih ada ya, khususnya untuk saudara-saudari semester ini yang akan mempelajari tentang media pembelajaran bahasa Indonesia dan TI. Untuk semester ini saya masih dipercayakan untuk mengampu mata kuliah media pembelajaran dan TI ini, khususnya untuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang Gunung Story. Saya tidak memperkenalkan diri lagi karena saudara sudah tahu ya, dan kita sudah sering tatap muka di beberapa semester sebelumnya. Dan untuk semester ini saya mengampu mata kuliah media pembelajaran. Bobot SKS-nya ada 4. Di mata kuliah yang satu lagi kita belajar strategi. Nah, ini juga kita mempelajari media pembelajaran. Strategi dan media itu hampir sejalan mereka, seiring sejalan. Kalau strategi penerapannya, media ini untuk membantu kita dalam menerapkan strategi itu. Jadi sangat berhubungan. Ini juga sangat penting untuk kita gunakan apabila kita menjadi guru kelak nantinya ya. Nah, media pembelajaran bahasa Indonesia dan TI ini memiliki standar kompetensi, yaitu mampu menggunakan konsep, mengembangkan, memilih, serta menganalisis berbagai media untuk kepentingan pembelajaran guna meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran, mampu menemukan kasus-kasus pemanfaatan media pembelajaran dan membuat media pembelajaran serta upaya pemanfaatannya. Nah, kalau kita jujur ya, di sekolah-sekolah dulu mungkin media ini jarang digunakan oleh guru-guru, walaupun sebenarnya media itu sangat penting dan sangat menentukan juga pada proses pembelajaran. Jadi pada mata kuliah ini kita akan diberi pengetahuan tentang media pembelajaran, sekaligus juga diberi kita pengetahuan untuk membuatnya ya, pengalaman untuk membuatnya, sekaligus untuk menerapkannya di dalam kelas. Nah, jadi saudara-saudari nantinya akan membuat media pembelajaran ini untuk kita gunakan pada saat mengajar ya, mungkin bentuk dalam crowd teaching, atau juga kita bisa cari sekolah-sekolah seandainya pandemi COVID ini sudah selesai atau sudah reda ya. Kemudian kita juga bisa menganalisis berbagai media, karena media itu banyak. Ada audionya, ada visualnya, ada yang 2 dimensi, 3 dimensi. Semua itu bisa kita gunakan atau kita gabungkan menjadi satu media juga. Bahkan ada yang digital ya. Termasuk media yang saya gunakan ini adalah media video pembelajaran. Ini juga salah satu media yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran, apalagi di keadaan daring sekarang ini. Nah, ini sangat penting. Nah, jadi saudari wajib mengetahuinya, wajib mempraktekannya ya, bahkan mampu menyusunnya supaya kelak nanti jadi guru ya tidak ada masalah di lapangan-lapangan. Kemudian deskripsinya adalah
Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis berbagai konsep tentang media untuk kepentingan pembelajaran dan upaya pemanfaatan media untuk meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran. Taksonomi variabel dalam pembelajaran, pola-pola instruksional dan prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Fungsi dan peran media dalam pembelajaran, jenis-jenis dan karakter media pembelajaran, kriteria pemilihan media pembelajaran dan evaluasi pemanfaatan media pembelajaran pembelajaran, kemudian analisis kasus pemanfaatan media dalam praktek pembelajaran, praktek mendesain media untuk pembelajaran dan pemanfaatannya. Nah, itu hampir diuraikan dari apa yang sudah ada dalam standar kompetensinya. Nah, untuk satu semester ini ada beberapa topik yang kita bahas. Ya, hari ini pengantar mata kuliah ya, pengembangan materi pengajaran media pembelajaran bahasa dan TI. Kemudian minggu depan kita akan masuk pada pembahasan pengertian media pembelajaran, landasan teoritis penggunaan media pembelajaran, serta ciri-ciri media pembelajaran. Pertemuan ketiga yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Pertemuan keempat yaitu jenis dan pemilihan serta penggunaan media pembelajaran di lingkungan sekolah. Pertemuan kelima yaitu media grafis, media gambar, fotografi. Pertemuan keenam yaitu media 3 dimensi dan media proyeksi. Pertemuan ketujuh media audio dan audio visual. Pertemuan ke-8 yaitu media komputer dan internet. Ke-9 kita ujian tengah semester. Pertemuan ke-10 produksi media pembelajaran. Nah, ini kita membuat media ini ada tahapannya. Pertemuan ke-10 kita dulu mengidentifikasi. Nah, dalam hal ini nanti kita akan menganalisis ya, mengobservasi sekolah ya, sekolah tentu mulai dari silabusnya dulu. Kita tentukan materi apa yang hendak kita buat medianya. Nah, setelah kita dapatkan materinya, kemudian kita lihat karakter siswanya bagaimana. Setelah itu baru kita mencari tahu apa masalah-masalah di sekolah yang berhubungan dengan media ini, dan apa saran-saran dari guru-guru atau juga anak sekolah itulah, apa yang mereka inginkan media itu supaya mereka bisa lebih cepat menangkap materi, mendapatkan ilmu yang mereka inginkan itu. Nah, ini tahap identifikasi. Kemudian kita akan menentukan apa media yang harus kita buat. Pertemuan ke-11 tahap perancangan. Setelah kita menentukan media yang kita buat untuk kita gunakan di sekolah tersebut, maka kita mulai merencanakan media apa yang kita buat ya, media apa, sekaligus kita juga mencari bahan-bahannya apa saja yang harus kita gunakan pada saat membuat media itu ya. Tadi ada beberapa jenis media yang kita bahas di atas ini ya, ada beberapa media. Nah, boleh salah satunya, boleh digabungkan juga, karena semakin banyak media kita gunakan, semakin membantu anak-anak itu atau siswa itu bisa mengerti materi yang kita ajarkan. Nah, itu penting juga itu. Jadi tahap perancangan ini kita siapkan itu semua. Bahkan waktu yang kita gunakan untuk membuat itu kita perkirakan bahwa begitu juga dengan biayanya. Nah, berikut pertemuan ke-12 tahap pembuatan. Nah, kita buat apanya?
medianya sampai jadi, ya, sampai jadi. Tentu saya sebagai dosen pengampu nanti terus mengikuti perkembangan bagaimana media yang sudah dibuat, apakah sudah memadai, bagus atau tidak. Kalau sudah oke, maka itu sudah bisa kita jadikan sebagai bahan. Sekaligus juga kita akan mengirimkan surat ke sekolah, ya, mana sekolah yang bisa menerima kita seandainya corona ini pun cepat berlalu. Tapi kalau corona semakin menjadi-jadi, nah maka kita akan mencari alternatif lain supaya media itu bisa kita manfaatkan untuk kedepannya. Berikutnya pertemuan ke-13, mengaplikasikan media pembelajaran di lapangan. Ya, kita ke sekolah, kita mengajar sambil menerapkan media, tapi fokusnya itu penggunaan medianya sebenarnya. Ya, kita lihat seefektif manakah media itu sudah, atau sejauh mana keefektifan media itu bisa membuat siswa itu lebih cepat menangkap pembelajaran. Ya. Pertemuan 14-15, saudari membuat laporan. Ya. Ini semacam mini riset ya sebenarnya. Dibuat laporannya, dan pada pertemuan ke-16 disitulah kita akan ujian akhir semester. Jadi itu topik-topik kita, sekaligus yang menjadi rencana tahapan praktik kita terhadap media pembelajaran ini. Karena dalam pemikiran saya bahwa teori tanpa praktik itu kita tidak akan pernah bisa. Tapi kalau kita sudah mempraktekkannya, justru disitulah kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Namun praktek juga tanpa teori itu juga akan menyia-nyiakan kita. Ya, setidaknya kita sudah ada dasar dalam teorinya, dan pada prakteknya kita semakin bisa, semakin bertambah wawasan itu untuk kita gunakan. Jadi itu harapan kita di mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia dan TI ini. Saudara-saudari, buku referensi yang saya gunakan ada Rifai, media pengajaran, ada Sanaki, juga media pembelajaran, ada Arsyad, media pembelajaran. Nah, sekali lagi, ini hanya sebagai panduan kita aja, atau yang menjadi buku pegangan utama kita. Tapi untuk mengembangkan pengetahuan kita, atau saudara-saudari boleh gunakan buku yang lain yang berhubungan dengan media pengajaran atau pembelajaran. Ya. Nah, sama dengan materi strategi, media ini juga, mata kuliah media pembelajaran, Anda juga wajib menyimpulkan setiap pertemuannya. Pertemuan satu ini juga wajib Anda simpulkan. Ini berguna untuk ya sejauh mana Anda sudah menyimak apa yang sudah saya sampaikan, ya. Dan itu penting karena kita adalah saat ini daring, ya, daring. Saya tidak bisa memastikan bahwa Anda itu sudah melakukan yang baik di selama kita perkuliahan, namun dengan Anda menyimpulkan berarti Anda otomatis akan menyimak apa yang saya sampaikan pada saat ini. Nah, itu tulis tangan, ya, tulis tangan, kemudian difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Di Google Classroom mata kuliah media pembelajaran. Nah, tugas-tugas yang kita abaikan dulu karena keadaan kita saat ini. Ingat, tugas-tugas harus ada, ya, tugas-tugas. Kemudian ujian tengah semester harus ada, wajib, dan ujian akhir semester juga wajib untuk Anda. Itu untuk silabus media pembelajaran ini untuk kita ketahui. Tentunya juga sama seperti strategi
silabus ini nanti bisa Anda dapatkan melalui komisaris. Komisaris boleh datang ke saya untuk mengambilnya bentuk hard copy. Kalau bentuk soft copy bisa kita kirimkan. Kemudian apabila ada kendala-kendala, silakan hubungi saya melalui via telepon, SMS, boleh juga WA, Google Classroom juga boleh ya. Boleh juga Anda ke Prodi dengan mematuhi protokol kesehatan. Ingat bahwa kita akan melakukan praktik. Jadi boleh juga mulai sekarang dirancang-rancang. Kalau bisa didekati sekolah yang bisa kita kerjasama. Kalau situasi sekarang, sekolah itu mereka menggunakan dua cara ya, cara daring dan luring. Kalau daringnya mungkin dengan media video belajar boleh, juga dengan WA, Google Classroom atau yang lainnya. Luringnya mereka menggunakan LKPD. Nah, boleh juga Anda membuat LKPD, namun itu sudah masuk dalam bentuk bahan ajar sebenarnya. LKPD itu kita hanya sebatas medianya saja ya. Jadi kita dulu fokus ke medianya, tapi kalau sudah Anda juga ingin menyertakan dengan LKPD-nya, silakan saja ya. Semakin banyak kita tahu, semakin bagus untuk kedepannya. Apalagi Anda ini adalah calon-calon guru untuk ke depan. Demikian saja untuk pengenalan mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia dan TI untuk prodi kita. Sekali lagi, kalau ada kelemahan-kelemahan tolong dimaafkan. Minggu depan kita akan teruskan pembahasan dengan pengertian media pembelajaran dan seterusnya. Demikian saja bisa saya sampaikan. Jangan lupa setelah ini Anda simpulkan, tulis dan foto, kirimkan melalui Google Classroom. Sudah saya buat tugasnya untuk Google Classroom. Terima kasih, ya Ahobu. Salam sehat.